Ya. Tahun baru. Gajah. Iya. Baru logonya, Pak. Itu Pak. Rapat lagi. Ya, oke. Ya, ke depan. Kamera 1 2 1 2. Senyum. Udah ngomong. Terima kasih. Yo. Terima kasih, Pak. Yo. Ini gak mau mundur ini. Guys. Mau mundur ini. Mundur yuk. Sebentar. Sampai. Oh iya. Ini nama Burinit. Cewek-cewek motor ini. Ini. Dua HP yang jeruk. Punyanya Mas Angga. Yang tidak Mas Angga merasa PSI. yang di dalam. Oh. Soalnya neng kebun-kebun kuwi mau, Bang. Mas ditandur. Jokowi juga sekalian menyampaikan jaket PSI. Tadi memberikan jaket PSI kepada Pak Jokowi. Ternyata ukurannya pas. Jadi pantas banget Pak Jokowi pakai jaket PSI. Sekaligus itu adalah jaket dengan logo baru, dengan simbol baru PSI, yaitu simbol gajah. Pemaknaannya apa nih? Kalau pemberian jaket milih Ada harapan juga. Apa pemaknaannya? Gajah. Filosofinya. Gajah itu makhluk yang bijaksana, lembut, kemudian teguh. Dan jangan lupa kalau kita baca literatur, gajah itu adalah salah satu makhluk yang punya karakter paling kuat dalam soal solidaritas. Jadi sekali lagi gajah adalah simbol sesuatu yang bijaksana, yang kuat, yang cerdas. Ada kan? Gajah nggak pernah lupa katanya. Jadi ini adalah salah satu hal positif, hal-hal baik yang akan kami internalisasi menjadi nilai-nilai di dalam kader PSI. Apakah ini pemaknaan untuk ngajak Pak Jokowi gabung juga, Man? Termasuk Dewan Penasihat. Ada banyak banget nih. Kepalanya merah kenapa? Kepalanya merah ya, memang ada unsur merahnya, Mbak. Jadi ada putih, merah, dan hitam. Ya. Estetik juga ya, menurut saya. Kenapa yang dipilih kepalanya yang merah? Oh ya, nggak apa-apa juga kan, kita dulu juga logonya merah. Gitu. Pak itu Ada diberikan untuk Pak Jokowi apa, Pak? Dikasihkan ke Pak Jokowi, Pak. Ada Pemberian harapan, Pak. kepada Pak Jokowi. Tentu Pak Jokowi ini kan sejak awal ini menjadi role modelnya PSI ya. Terus terang kelahiran PSI juga karena kami melihat kiprah Pak Jokowi, anak-anak muda bergabung di PSI di awal itu adalah orang-orang yang rata-rata nggak politik, tapi kemudian berani masuk ke politik karena melihat kiprah Pak Jokowi bahwa dengan masuk politik akan bisa membawa kebaikan bagi masyarakat dan bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Jadi sebagai role model tentu ini adalah sebuah bentuk ekspresi penghormatan kami kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Jokowi, yang kita tahu punya jasa begitu besar kepada negeri ini selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden. Ada ini nggak? Ini tanda mengajak untuk masuk ke PSI gitu, Bang? Nantikan saja bagaimana prosesnya, tapi sekali lagi di politik itu ada banyak ya Mas ya, opsi-opsinya ya. Ada yang di depan panggung, ada yang di belakang layar dan lain sebagainya. Nanti mari kita lihat dalam perjalanan waktu. Kalau kabarnya Pak Jokowi jadi Dewan Pembina PSI sendiri? Nanti kita akan lihat dalam perjalanan waktu ya Mbak ya. Kalau sejauh ini komunikasinya seperti apa, Pak, dengan Pak Jokowi, Pak? Baik, hari ini kan kami bertemu, besok rencananya bukan besok, pada saat Kongres tanggal 19 nanti kan Pak Jokowi juga akan mengisi sesi, berdiskusi, memberikan ceramah kepada para kader dan pengurus PSI. Kalian kami undang, jadi pada saat sesi Pak Jokowi nanti akan terbuka. Jadi teman-teman wartawan bisa datang untuk melihat dan bisa mengambil kutipan dari acara tersebut. Untuk kesiapan Kongres bagaimana? Alhamdulillah selesai Kongres ya, persiapannya sudah, tinggal ada perbaikan kecil di sana sini, tapi doakan agar Kongres PSI ini berjalan lancar dan membawa kebaikan bagi kita semua. Mengenai voting, Pak? Tokoh-tokoh, Pak, yang mungkin confirm tokoh-tokoh nasional yang komunikasi. Kami undang seluruh partai politik, ketua umum partai politik, relawan Pak Jokowi, dan juga tentu adalah para pengurus, simpatisan dan kader partai. Untuk hasil sementara e-voting bagaimana? Kami tidak bisa bocorkan ya, tapi sejauh ini saya lihat sudah
berapa ratus ribu ya, ada NDK nggak sebentar ya, saya harus cek ya supaya akurat ya, saya harus buka lihat data dulu ya. Tapi datanya sudah cukup signifikan, dan kalau saya intip datanya di belakang, sekali lagi biar ada unsur kejutan ya, ini ya kalau saya lihat sih Mas Kaisang memimpin. Tapi ada demografi nggak Pak? Mungkin ada kecenderungan kandidat satu di daerah di ini wilayah lebih unggul, mana? Kaisang diunggul Mas lebih. Kaisang kuat banget di Jawa Tengah, Jakarta. Kalau 123.000. oke. Tepatnya berapa? 123.003 Ya, kalau saat ini ya pemilihnya ya. kalau kandidat lain Doron atau yang Broron tuh kuat di Kalimantan, ada di Riau, ada di beberapa tempat juga ya. Jadi memang basis-basis dukungannya, karena memang para kandidat ini kan datang langsung ke tempat-tempat yang mereka mendapatkan dukungan dan kemudian berkampanye. ada tudingan juga kalau ini hanya mengukuhkan Mas Kaisang gitu Pak. Itu gimana menanggapi itu? Enggak juga Mas, justru terbalik. Proses pemilihan umum ini atau pemilihan raya PES ini justru kita membuka ruang kepada orang baik yang mendukung Mas Kaisang atau tidak mendukung Mas Kaisang. Jadi justru ini proses yang demokratis, seperti pemilu pada umumnya. Teman-teman misalnya di pemilu kita bisa berkampanye untuk mendukung seorang kandidat atau berkampanye untuk tidak mendukung, atau memilih seorang kandidat atau tidak memilih seorang kandidat. Justru proses pemilihan raya ini justru pemilihan demokratis. Jadi ini nanti yang akan menentukan adalah seluruh anggota PSI. Kita akan lihat apa aspirasinya terkait dengan ketua umum. Jadi kalau tujuannya untuk mengukuhkan, terbalik. Kalau untuk mengukuhkan nggak perlu ada pemilihan raya PSI. Justru pemilihan raya ini membuka ruang demokrasi bagi yang setuju maupun tidak setuju. Ketika hasil itu keluar, tentu kita semua harus menerima hasilnya, sebagaimana kita menerima hasil pemilu. Meskipun mungkin kita setuju, terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan hasilnya, kita semua harus menerima itu sebagai satu proses demokrasi.